Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal seleksi mandiri UNER 2022 yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Soal nomor 1, sebuah kapasitor keping sejajar yang berisi udara memiliki kapasitas 5 mikrofarad. Bermuatan listrik sehingga beda potensial antara kedua keping 12 volt. Jika di antara kedua keping diisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 2, maka kapasitas dan beda potensial listriknya sekarang jika muatan yang ada di dalam kapasitor tidak berubah adalah berapa? Ayo kita jawab ya. Nah, dalam keadaan awal kapasitas kapasitor itu 5 mikrofarad, tegangannya 12 volt. Nah, di dalamnya diisi udara pertamanya ya, udara. Udara itu permitivitas relatifnya atau konstanta dielektriknya sama dengan 1. Ya harus hafal ini ya. Kalau konstanta dielektrik yang kedua di sini diisi bahan tertentu yang nilainya 2 kan. Nah, sekarang kapasitasnya jadi berapa sih? Tegangannya jadi berapa? Coba kita jawab ya. Kapasitas dari kapasitor keping sejajar itu adalah epsilon 0 Ka per D. K itu adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. A itu luas masing-masing keping. D itu jarak antar kepingnya. Kalau epsilon 0 itu permitivitas listrik ruang hampa. Ini kita bisa baca bahwa CD-nya EK itu ya. Oke, compact disk maksudnya. Nah, C ini berbanding lurus dengan K kan. Karena A dan D-nya tetap di sini. Jadi kalau saya bandingkan C2 banding C1 itu adalah sama dengan K2 per K1. Nah, C2, C1 itu 5, K2 saya masuk 2, K1 1, berarti C2-nya ketemunya adalah 10 mikrofarad. Jadi C-nya menjadi 10. Kalau jawaban AB ini berarti nominasi ya, karena sama-sama 10. Nah, terus kemudian kita tahu muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah C kali V. Nah, Q-nya tetap. Jadi saya bisa tulis rumusnya V itu Q per C. Kalau Q-nya tetap, itu berarti V berbanding terbalik dengan C. Kalau berbanding terbalik, ya saya bandingkan saja. V2 dibanding V1 terbalik, berarti yang atas C1, yang bawah C2. Nah, sekarang kita masukkan V1-nya tadi 12 kan. C1 itu 5, C2-nya adalah 10. Jadi kalau begitu V2-nya itu adalah setengah kali 12. Hasilnya adalah 6 volt. Jadi kapasitasnya sekarang menjadi 10 mikrofarad, tegangannya menjadi 6 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. Pada rangkaian di bawah ini R1, R2, R3, R4 sama semua, energi listrik yang diserap hambatan R3 selama 10 sekon adalah berapa? Ini R-nya belum tahu kan, berapa nilai R-nya ini. Kita harus cari dulu. Lah caranya bagaimana? Ya kita misalkan aja R ini yang sama ini saya misalkan sama dengan R. Jadi R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan R ya. Ini R semua gitu ya, karena sama. Oke, nah sekarang ini saya gambar arah arusnya, arus total rangkaian yang melewati baterai itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif, saya beri nama I-tot. Nah, arus total rangkaian ini pecah menjadi 2 cabang, ke cabang A itu 2 ampere, nah ke cabang B tidak tahu, kita bisa hitung, gampang banget. Karena cabang A dengan B ini kan tersusun secara paralel. Kalau dia tersusun secara paralel, tentu saja tegangan cabang A dengan tegangan cabang B itu kan sama. Prinsip paralel tegangannya sama. Tegangan itu berdasarkan hukum Ohm ya harus dikalikan hambatan. Hambatan cabang tentunya ya. RA itu hambatan cabang A, sedangkan RB hambatan cabang B. Sedangkan I dan I aksen itu masing-masing arus cabangnya. Nah sekarang RA, hambatan cabang di A itu kan dijumlahkan aja R1 tambah R2. Iya kan? Sedangkan RB itu cuma R3. Jadi R1 tambah R2 itu R tambah R. Sedangkan R3 R. 2R kali 2, 4R. I aksen kali R. R-nya dicoret. Ya kan? Jadi kalau begitu ini ya. Ini 2R. Nah ini R3 kan R. Berarti 2R kali 2 kan 4R. Ya kan? 4R dengan R kan dicoret R-nya. Berarti I aksennya ini sama dengan 4 ampere. Nah, totalnya berarti berapa? Hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah yang keluar. Yang masuk I-tot, yang keluar kan I sama I aksen, dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya berarti 2 tambah 4, hasilnya adalah 6 ampere. I-totnya ketemu, kita bisa mencari R-tot. Nah, R-tot itu V-tot dibagi I-tot kan. V-totnya itu ini loh, 15 volt ya. Sedangkan I-totnya 6, berarti 15 bagi 6, atau 5 per 2 kan sama saja. 5 per 2 ohm. Kalau mencari R-tot, ya gampang. R sama R ini kan seri, 2R. Nanti diparalel dulu dengan R yang ini. Lalu kita seri dengan R4. Jadi
R paralelnya kita cari dulu pakai rumus ini. 1/RP sama dengan 1/2R, ini 2R kan, plus 1/R. Nah ini hasilnya adalah 1 plus 2/2R, sehingga RP-nya itu adalah 2R/3. Nah R totalnya berarti R ini ditambah dengan paralelnya tadi. Jadi R ditambah RP hasilnya adalah apa? R ditambah 2R/3, 5R/3, begitu kan ya. R totalnya saya masukkan aja ini, 5/2. Nah sama dengan 5R/3, 5-nya saya coret kan. Jadi kalau begitu R-nya jadinya 3/2 ohm. R-nya sudah tahu kita, jadi masing-masing ini R-nya sama nilainya 3/2 ohm. Sekarang kita sudah siap mencari energi yang diserap oleh R3. R3 ini dilewati arus I aksen. Jadi energi yang diserap di situ adalah I aksen kuadrat R kali T. Saya pakai irit ya, energi listrik yang diserap. Nah sekarang I aksennya itu 4, saya masukkan. R-nya tadi kan 3/2, semua sama 3/2 ya. Kali T-nya 10 skon. 16 dibagi 2, 8 kali 3, 24 kali 10, berarti hasilnya adalah 240 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. Kawat yang bentuknya seperti tampak pada gambar dialiri arus 6 ampere. Permeabilitas magnet ruang hampa diketahui, induksi magnet di titik P yang merupakan pusat busur seperempat lingkaran. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya induksi magnet di titik P itu hanya disebabkan oleh seperempat busur lingkaran yang kecil sama yang besar itu. Sedangkan kawat yang lurus itu tidak akan menimbulkan induksi magnet di titik P. Nah, saya beri nama seperempat busur lingkaran yang kecil itu segmen kawat 2, yang besar segmen kawat 1. Jadi nanti induksi magnet di titik P itu disebabkan oleh kawat yang busur lingkaran besar dengan yang busur lingkaran kecil itu. Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah induksi magnet yang disebabkan kawat seperempat busur lingkaran yang besar dengan yang kecil ini. Nah, kalau 4 jari yang meremas itu menunjukkan putaran arus, sedangkan ibu jarinya nanti digunakan untuk menunjukkan arah induksinya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh kawat 1 itu arahnya adalah cross masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Jadi caranya 4 jari meremas arahkan ke arah arus, ibu jari Anda nanti akan menunjukkan arah induksinya. Jadi B1-nya itu cross, karena disebabkan oleh seperempat busur lingkaran yang pertama ini. Nah, oleh seperempat busur lingkaran yang kedua arahnya kemana? Tentu saja kalau dicek arahnya adalah dot. Dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Jadi B1, B2 ini nanti arahnya berlawanan. Kalau berlawanan, resultan induksi magnet di P nanti berarti dikurangi ya. Yang nilainya lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Nah, kita cari nilainya masing-masing. B1 itu sebenarnya rumusnya kan untuk kawat melingkar μ0I/2A. Tapi ini kawatnya hanya seperempat lingkaran. Oleh sebab itu ini dikalikan seperempat ya. Dikalikan seperempat karena hanya seperempat lingkaran. Nah sekarang saya masukkan μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 6, 2 kali A1. A1 itu ini. A1 itu jari-jari seperempat busur lingkaran yang besar ini. Jari-jarinya berapa A1? 4 ditambah 1, berarti 5 cm kan. 5 cm itu 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 4-nya saya coret, 2 kali 5, 10, 6 bagi 10, 0,6 pi kali 10 pangkat min 5 kan ini ya. Nah kalau B2-nya ya seperempat μ0I/2A2 yang disebabkan oleh seperempat busur lingkaran yang kedua ini. Ya dikalikan seperempat sekali lagi karena ini memang seperempat lingkaran. Nah seperempat kali μ0I, μ0-nya 4pi 10 pangkat min 7, I-nya 6, 2 kali A2. A2 di sini adalah 4 cm, ya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini sama saja dengan berapa? 4-nya kan dicoret, ya kan? 6/8, 3/4, 0,75 kali pi. Jadi 0,75 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau mencari resultan induksi magnet di P berarti adalah yang besar dikurangi yang kecil ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu B2, yang kecil B1. Jadi B2 dikurangi B1. B2-nya 0,75 pi kurangi 0,6 pi hasilnya 0,15 pi kan. Kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah ini kalau jadikan mikro Tesla dikalikan 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 1,5 pi mikro Tesla. Ingat ya, 1 mikro Tesla itu 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Jika kawat persegi panjang digeser menjadi kawat lurus sangat panjang berarus konstan I dengan laju konstan V seperti ditunjukkan gambar, maka apa yang terjadi? Kita jawab.
Nah, anggaplah kawat kotak ini punya jarak A terhadap kawat yang lurus sangat panjang berarus konstan ini. Nah, kawat panjangnya, kawat persegi panjang ini digeser menjauhi kawat yang panjang ini, ya, digeser menjauhi. Nah, apa yang terjadi kalau digeser menjauhi? Kita tahu bahwa induksi magnet yang disebabkan oleh kawat lurus sangat panjang di sekitarnya itu kan dirumuskan ini, μ0I per 2 pi A. Kalau kawat kotak ini digeser menjauhi kawat yang lurus sangat panjang ini, maka tentu saja A-nya itu akan membesar. Lah kalau A-nya membesar, bagaimana B-nya? Induksi magnet atau medan magnet yang diterima bidang kawat persegi panjang, ya tentu saja akan mengecil, karena B dengan A berbanding terbalik. Kalau A-nya membesar, maka B yang diterima oleh kawat kotak itu akan mengecil. Nah, B yang diterima oleh kawat kotak itu dinamakan sebagai B eksternal, ya, B eksternal. Nah, sekarang kalau B-nya itu mengecil yang diterima, tentu saja itu berarti terjadi perubahan B. Atau perubahan B-nya tidak sama dengan 0 kan? Artinya terjadi perubahan gitu loh. Kalau terjadi perubahan medan magnet, tentu saja ada perubahan fluk. Ingat ya, B itu ada hubungannya dengan fluk. Fluk itu B kali A. Jadi kalau B-nya berubah, fluknya juga berubah. Kalau fluknya berubah, muncul GGL. Sesuai dengan hukum Faraday, GGL akan menimbulkan arus induksi, kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau B eksternal yang diterima kawat persegi panjang ini mengecil, maka B induksi itu harus memperbesar sesuai dengan hukum Len. Nah, gimana caranya memperbesar? Kalau B induksi itu mau memperbesar B eksternal, karena B eksternalnya itu masuk bidang tegak lurus, maka B induksinya itu juga harus masuk bidang tegak lurus. Karena vektor kalau sama arah jika dijumlahkan itu akan membesar. Makanya kalau ingin memperbesar, B induksinya itu harus sama arah dengan B eksternal. Jadi kalau saya gambar seperti ini, B induksinya itu cross juga, sama ya arahnya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jari meremas nanti menunjukkan arah arus induksi. B induksi ditunjukkan oleh ibu jarinya. Anda terapkan aturan ini, jadi B induksinya kan masuk bidang tegak lurus. Jempol Anda arahkan masuk bidang tegak lurus. Nah, sedangkan arus induksinya ditunjukkan arah remasan 4 jari tangan. Jadi remasan 4 jari tangan Anda itu pasti nanti searah putaran jarum jam. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi muter seperti ini. Jadi kalau di sini katanya tidak terjadi perubahan medan magnet pada bidang kawat persegi panjang, salah ya, ada perubahan medan magnet. Tidak terjadi perubahan fluk magnetik, salah, ada perubahan fluk karena ada perubahan medan magnet. Tidak terjadi perubahan rapat fluk magnetik. Rapat fluk magnetik itu kan sama aja dengan medan magnet. Jadi kalau ada perubahan medan magnet, ya ada perubahan fluk magnetik, ya ada perubahan rapat fluk magnetik. Nah, jadi yang tepat itu jawaban E, timbul arus induksi searah putaran jarum jam.